Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki di majelis ini. Salam dan salawat selalu tercurah kiranya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan semoga juga nanti kita diberikan syafaat di yaumil akhir. Baik, pada hari ini saya ingin berbagi ilmu dengan kita. Setiap guru, ustadz ataupun kalau kami seperti saya ini dosen, itu kan karena dia pintar berbicara lalu kemudian dia membagikan ilmunya, tetapi dia sungguh-sungguh bersedia mencari dalil. Jadi sebenarnya kita itu harus berpangku kepada dalil. Dalil apa dalilnya? Tentu Al-Quran dan hadis atau pendapat para ulama yang kita nilai bisa menjadi pegangan di dalam menjalankan ilmu. Karena ilmu itu perlu. Tentu di dalam keluarga pun seperti itu, untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita, bahkan anak dan istri, cucu mungkin perlu kita pahami secara runtut di dalam sehari-hari dalam keluarga kita. Itu yang paling penting bagi kita. Oleh karena itu ada hal-hal yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, seperti pada ayat At-Tahrim ayat 6, peliharalah keluarga itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ya, ini yang paling penting. Setengah saya baca itu wa ahlikum nar. Kenapa? Karena Allah, ini kata Allah, bukan kata kita, bukan pesan daripada kakek nenek kita, tapi Allah sendiri yang menekankan, jaga keluarga, hai orang-orang yang beriman. Dikatakan kepada orang yang beriman, bukan wahai manusia. Jadi tentu hanya orang yang berimanlah yang ditekankan oleh Allah supaya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya Allah menyebutkan bahwa ada manusia dan batu sebagai bahan bakar. Artinya wanti-wanti juga Allah kepada kita dengan surat At-Tahrim sebagai dalil untuk memelihara keluarga ini, ya, dan tidak mendurhakai Allah. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Artinya tidak ada kompromi. Gak bisa kita mengatakan malaikat tolonglah, saya kan orang yang beriman. Ada bukti nanti di yaumil akhir, keluar bukti itu bahwa kita sebenarnya berbuat baik atau tidak berbuat baik di dalam kehidupan kita. Salah satu adalah harus memiliki ilmu, supaya ilmu inilah yang akan membuat kita berjalan pada jalan yang benar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dan mereka, penjaga malaikat yang kasar dan keras ini, tidak mendurhakai Allah. Karena manusia ini mendurhakai Allah. Kadang sudah ketinggalan sholat. Nah, kalau disuruh puasa pada bulan Ramadan, ada yang tertinggal puasanya dengan berbagai alasan.
dan seringkali menyakiti orang misalnya, itu kan tidak disuruh oleh Allah. Hindarilah berbuat yang tidak baik, kan kata Allah kepada kita. Oleh karena itu malaikat ini tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Melihatkan kepada kita bahwa betapa nantinya kita dijaga atau dibalas apabila berbuat dosa oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tadi dikatakan tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan kepada apa yang kita perbuat. Oleh karena itu pentinglah bagi kita keluarga ini untuk saling menjaga, walaupun ini ditujukan untuk kakek kita, ayah kita, ibu kita, dan kepada kita. Kenapa anak-anak suatu ketika nanti juga akan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang kakek. Jadi orang yang beriman, seluruh kita harus memelihara diri kita. Itu dasarnya untuk perlu salah satu di awal kehidupan kita yang perlu kita ketahui. Lalu kemudian memiliki pilihan untuk ilmu agama. Jadi kalau mendidik anak itu hendaklah memiliki ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa menumbuh kembangkan emosi maupun sikap perilaku anak yang mengarah kepada akhlakul karimah jika tidak mendidik dengan cara ilmu agama. Jadi banyak sekali sebenarnya ilmu-ilmu psikologi, ya, kalau di sekolah itu ada ilmu psikologi, tapi ternyata ilmu psikologi itu juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu pintarlah kita, ya, memahamilah kita agar memiliki ilmu agama. Apalagi mereka bagi anak-anak yang masih muda, yang nantinya akan berkeluarga, jadi ayah, jadi kakek, tentu itu perlu buat kita. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada surat Luqman, salah satu contoh buat kita, ya, pedoman ketika kita ingin menyampaikan, nanti kita sampaikan. Saya mengutip Al-Ustadz Muhammad Talib dalam bukunya Mendidik Anak Soleh, mengurai urutan sistematik. Jadi kalau kita mau belajar itu tidak boleh sembarang, harus ada orang yang cerdas dan pintar yang menuntun kita untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Ada urutan di dalam ilmu, nggak boleh sembarangan, karena kita bukanlah orang yang pintar sekali hanya bisa menyampaikan ilmu. Jadi pedoman kita, dalil kita adalah Quran dan hadis. Yang pintar adalah Allah, adalah Rasulullah, ya, dengan para ulama yang telah mengkaji apa kaitan daripada ilmu yang harus kita sampaikan. Jadi kita, para ulama, para ustadz itu menyampaikan saja, menyampaikan apa yang sudah ada, ya, supaya kita, Pak Muhammad Talib, supaya kita tidak ngolor ngidul di dalam menyampaikan ilmu. Ada sistematikanya. Yang pertama, yang mendidik anak dengan ilmu, dasar ilmu seperti dalam surat Luqman. Ya, surat Luqman ayat 12. Pak. Ya, mungkin dibacakan oleh Pak. Quran surat Luqman surat 31 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur billah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, jadi yang ingin kita sampaikan dapat dari situ, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah. Hikmah itu ilmu. Artinya Allah pun memberikan ilmu kepada Luqman agar dia bisa, agar dia mampu mendidik anak dan keluarganya. Oleh karena itu kita pun harus begitu, harus ada ilmunya, nggak boleh sembarangan hanya belajar. Nenek moyang kami dulu mengatakan seperti ini, maka itulah layaknya kami juga mendidik anak, padahal itu tidak benar misalnya ya. Oleh karena itu apa yang perlu? Kita perlu hikmah, pengetahuan. Tentu harus pula kita harus memiliki pengetahuan ilmu mendidik keluarga. Ya, dia bilang begitu, jangan asal mendidik ya. Wah, nenek-nenek moyang kami, mereka juga punya ilmu pada zamannya. Karena disebutkan juga di dalam hadis, didiklah anakmu atau keluargamu atau berikan pelajaran kepada masyarakatmu pada zamannya. Didik anak itu pada zamannya. Jadi tidak boleh kita anak ini yang kita didik ini sama dengan keinginan kita saja, tidak boleh juga. Harus pada zamannya. Zamannya zaman milenial, kita harus bisa mengikuti pada zaman itu. Tapi yang menurut kita sesuai dengan koridor, itulah ilmunya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada semuanya. Di dalam hadis Rasulullah sunnahnya ada. Jadi kita tidak boleh. Ini ingin menunjukkan, Allah ingin menunjukkan surat Luqman ayat 12 ini, bahwa sesungguhnya telah kami berikan hikmah. Allah mengatakan kami berikan ilmu loh dia. Jadi kalian pun harus punya ilmu dalam mendidik. Luqman pun begitu, dalam mendidik dia harus punya ilmu. Tentu dalam berbuat apa saja pun kita harus punya ilmu tentunya. Makanya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Kemudian dasar ilmu yang lain kita bisa baca di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu salah satu, bacalah wahai Nabi. Allah berkata dan Allah mengatakan, Nabi bacalah. Bacalah itu apa? Berpengetahuanlah kamu. Jadi membaca tidak hanya membaca seperti apa yang kita ketahui saja, membaca Al-Quran, tapi kita tidak memahami. Dan seterusnya 1-5 ya, 1-5. Apa yang diturunkan kepadamu, artinya Al-Quran, dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhan yang Esa dalam penciptaan. Jadi kita pun dalam memberikan pelajaran kepada anak kita, kita harus mengatakan kepadanya, sebutlah nama Allah, nama Tuhanmu. Jadi seringkali kita mengajari anak tidak berusaha untuk dia tahu bahwa apa saja yang dia harus ketahui di dalam belajar, di dalam melaksanakan segala sesuatu. Ya, menyebut nama Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dianjurkan untuk setiap saat melaksanakan sesuatu diucapkan dengan mengawali Bismillah. Ya. Untuk apa? Disebutkan di situ Esa dalam penciptaan itu untuk mengetahui bahwa ada Allah yang Esa, yang menciptakan manusia dari segumpal daging kental yang merah. Ya. Bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu, sungguh kebaikan Tuhanmu banyak, kemurahannya melimpah, yang mengajari makhluknya menulis dan dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya, dan memindahkannya dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu begitu
besar pedoman bagi kita. Lalai kita kepada Al-Quran, maka sia-sialah hidup kita. Jadi bacalah, tidak hanya dibaca. Jadi Pak Haji menganjurkan kita untuk mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Makanya kita dianjurkan berulang kali, orang tua kita mengatakan atau para ulama mengatakan, mendapatkan ilmu dari Al-Quran itu adalah dengan cara membaca bahasa Indonesianya juga. Dan juga ada tafsirnya kan. Kalau kita lebih banyak waktu membaca tafsir, sehingga kita mampu memiliki ilmu yang lebih luas. Ini kita terkadang, ya ini dari Pak Haji juga saran buat kita. Beliau juga tidak mau memaksakan kita, tapi itu saran itu sungguh luar biasa. Karena kalau begitu membaca, kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti bacalah wahai Nabi. Kita membaca artinya itu saja pun sudah tarjamah namanya ya. Jadi mengartikan ayat demi ayat secara terjemah itu sudah menjadi sesuatu hal yang begitu besar maknanya. Apalagi kita dengan tafsirnya, apalagi kita belajar Al-Quran dengan tahfiz, ya, pintar berbahasa benar, ada tahu sorok, ada tahu nahu, ya, sorok dan nahu sebagai dasar untuk mengartikan sesuatu kalimat. Jika kita belum sampai ke sana, minimal kita membaca satu persatu yang ada bahasa Indonesianya. Jadi ini dasar ilmu lainnya yang diberikan oleh Allah. Ingin disampaikan oleh Allah bahwa dengan Al-Quran itu Allah mengajari kita, ya, maknanya di sini mengajari makhluknya menulis dengan pena itu, bahwa kita sebenarnya kalau membaca Al-Quran itu banyak yang kita pahami di luar daripada pemikiran kita. Di luar pemikiran maksudnya itu tidak sadar terkadang Allah itu memberikan ayat ini loh yang cocok dengan pendapat itu. Saya seringkali muncul ada 4 di dalam tulisan saya ini, di dalam yang kita baca ini ada 4 ayat yang saya lupa. Sudah sehari semalam saya buat ini, kemarin muncul menjelang maghrib, ini ada ayat yang perlu disampaikan. Artinya Allah memberikan ajaran bagi kita. Entah dari mana itu ilmu datangnya, terkadang dari dikirim oleh orang. Terkadang kita baca, kita punya grup WA, ya. Jangan WA itu kita sia-siakan hanya untuk bermain-main saja, tidak ada gunanya. Ya, lebih baik kita gunakan untuk yang penting. Di dalam ini, di dalam memberikan pembelajaran bagi anak, mohon petunjuk kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 4? Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Tuh. Jadi ini bukan pilihan buat kita yang sudah tua saja, pilihan bagi mereka yang muda juga tentunya. Ya, mohon petunjuk kepada Allah. Jadi setiap kita memberikan petunjuk kepada anak kita, kita juga harus meminta petunjuk kepada Allah.
Ya Allah ya Tuhan, berikanlah aku ilmu di dalam mendidik anak ini. Ya, berikan aku kesabaran ya Allah. Berikan aku kemampuan sehingga apa yang kusampaikan ini, yang benar ini, bisa sampai ke hati daripada anakku. Mohon petunjuk kepada Allah. Karena kan seringkali kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang terkadang tidak baik kepada anak, sehingga menjadi kebiasaan. Itu menjadi tertanam di dalam pikiran anak. Apa yang diungkapkan oleh orang tua, dia akan tertanam di hati. Ada chip misalnya ya, ada hati, ada kolbu ya, ada otak yang menyimpan memori segala sesuatu yang kita sampaikan atau siapapun yang menyampaikan. Oleh karena itu, katakan yang baik pada anak. Hindari kalimat-kalimat yang tidak memiliki makna yang berkualitas. Kalimat ini kan ada kualitasnya juga. Bukan kualitas ilmu saja atau barang saja yang memiliki kualitas. Bahasa pun memiliki kualitas. Maka setiap orang yang menyampaikan sesuatu kalimat yang berkualitas, itu akan terlihat tergambar orang itu sebenarnya memiliki kemampuan ilmu agama atau tidak. Kalau orang tua kita bilang orang terdidik, apa dia itu, apa tidak? Kalau dia orang terdidik, maka berkualitaslah bahasanya. Itu kata para ulama seperti itu. Dan Allah pun menyuruh kita menyampaikan kata-kata yang memang seimbang dengan kemampuan anak menerima. Apa kemampuan anak? Jangan sampai terpikir ayah dan ibu saya, kakek dan nenek saya, paman dan tante saya mengungkapkan kalimat-kalimat yang seperti ini, padahal bukan kalimat yang baik misalnya ya, sehingga itu akan tertanam pada jiwa. Jadi mohonlah, ini kelembutan sebenarnya yang ingin sampaikan oleh Allah kepada kita ya. Lalu kemudian setelah kita memohon petunjuk kepada Allah, kita harus tahu ya, saya perlu membahas ini ya, bahwa anak manusia itu lahir kosong ya, dia tidak ada apa-apa. Jadi makanya di dalam surat Al-Quran ya, ada sebuah hadis juga yang disampaikan Abu Hurairah ya, menyebutkan, jadi setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah ya, ala fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi kita yang membentuk anak kita, membentuk cucu kita, membentuk saudara kita kalau kita lebih dewasa dari mereka dalam sebuah keluarga misalnya ya. Terutama anak. Dalam hadis Abu Hurairah mengatakan itu, kamulah mau kamu ciptakan apa anak kamu itu kamu sendiri. Jadi kita orang tua menuliskan catatan setiap kehidupan anak. Gak ada itu orang lain, kita ini. Makanya pertanggungjawaban kepada Allah itu adalah orang tuanya. Karena yang mengisi kertas kosong itu, kertas putih bersih itu, anak dalam arti fitrah itu bersih. Ketika anak lahir, dia dalam kondisi sangat bersih. Jadi orang tuanya inilah sebenarnya yang memotorinya. Orang tuanya inilah yang membersihkannya. Mau menjadikan agamanya apapun, ternyata orang tuanya disebutkan di dalam hadis ini. Ini sangat mulia tentunya. Ya, mendidik anak dasar Al-Quran dan Sunnah itu ada juga dasarnya. Ya, ada riwayat Ibnu Abbas
Artinya, ya kita bahasa Indonesianya, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanya kepadanya. Jadi artinya apa? Dengan tadi runtutan yang awal tadi, dengan agama mendidik anak itu, maka kehidupan anak dan keturunan kita dan kita pun nanti akan masuk surga. Makanya kalau di Indonesia itu diazankan, ya, seorang anak lahir itu diazankan. Disebutkan kalimat La ilaha illallah pertama kali anak terlahir. Dan selalu kita mengatakan kalau orang mau meninggal diajari, ya, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tidak akan bisa serta-merta dihafal apabila tidak diamalkan dari awal kehidupan kita ketika mendidik anak cucu kita. Dari sekarang mereka, kalau nanti mereka sudah dewasa, mereka sudah terbentuk, sudah berbeda lagi, mungkin akan lebih susah. Tapi kita tidak boleh tentunya berfrustasi lah, tidak boleh merasa tidak mampu. Kapanpun anak masih di dalam pelukan kita, masih dalam lingkungan kita, kita terus ajar dia sampai dia dewasa. Yang pertama kali tadi disebutkan juga, ya, seperti Luqman ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullahu fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidz zalimina fi dhalalin mubin. Jadi Luqman ini contoh, surat Luqman ini bagi kita contoh. Dia katakan apa? Inilah ciptaan Allah. Jadi bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Kita perkenalkan anak kita, anakku, ya, setelah dia memahami, ya, anakku, manusia ini ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, maka kita pun akan kembali kepada Allah nanti. Tentu dengan seragam ilmu, makanya saya bilang tadi perlu berilmu. Apa yang harus kita katakan terlebih dahulu? Ciptaan Allah itu adalah manusia, dia harus taat, dia harus beribadah, mau mengaji, membaca Al-Quran, mau sholat, mau puasa, ya, dan mau mengetahui ibadah-ibadah dasar, ya, berbuat baik kepada orang lain, berkata yang baik, tidak berkata kasar kepada orang lain, merangkul teman, bersahabat, menjalin silaturahmi, rahimnya, ya, memberikan pengetahuan kepada orang tua. Pengetahuan dalam arti kata menghargai orang tua. Kita ajarkan dia seperti itu lebih awal. Lalu kemudian memberi pelajaran. Luqman ayat 13 start. Quran surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Hai anakku, Allah menyebut kalau kamu mau memanggil anakmu, hai anakku. Artinya kalau di dalam dalam bahasa itu, hai anakku itu adalah orang yang memiliki kelemah lembutan.
Ini nanti ada ayatnya. Jadi Luqman berkata pada anaknya di waktu memberi pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ada dasarnya di dalam Al-Quran untuk mengajari anak kita untuk tidak mempersekutukan Allah. Artinya apa yang hendak kita katakan itu dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Luqman itu. Karena itu kezaliman yang besar, kata Allah. Jadi Allah mengajari Luqman di dalam Al-Quran. Oleh karena itu apa? Al-Quran ini mengajari kita harus belajar di dalam Al-Quran. Ya, lalu kemudian berbuat baik kepada orang tua. Kita pun harus mengatakan kepada Luqman. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Sebutkan, ini pelajaran. Anak boleh menyebutkan, bukan kita Pak. Duhai anakku, seorang ibu itu mengandung itu selama 9 bulan di dalam kandungan. Ya, lemah terkadang, sentuh batinnya. Jadi oleh karena itu anakku, berbuat baiklah kepada orang tuamu yang telah melahirkanmu. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua bapakmu. Syukur kepada Allah, sebutkan, hanya kepada akulah kamu kembali, kata Allah. Jadi kita diajari di dalam surat Luqman ayat 14 itu. Jadi kita nggak usah cari terlalu macam-macam, entah di mana-mana ilmunya. Itu di dalam Al-Quran saja. Katakan kepada anak itu supaya dia berbuat baik. Untuk apa? Karena berbuat baik kepada orang tua itu sangat mulia. Kita sudah banyak mendengarkan kisah, kita tidak usah ulang lagi di sini. Betapa banyaknya di dunia dan akhirat mendapatkan pahala. Di dunia pun mendapatkan pahala. Orang-orang itu nyata terkadang pahala itu muncul jika dia berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak pernah mengatakan tidak pernah membantah orang tua. Harus demikian. Dan kemudian saya bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, ya, aku sesuatu, ya, dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi itu juga. Kalau orang tua kita itu kira-kira, ya kan, mengajarkan sesuatu yang tidak boleh, jangan kita ikuti. Bagaimana kita bisa memahami itu? Karena di dalam rumah tangga sudah diajarkan Al-Quran. Maka anak pun dia tidak akan mau, karena orang tuanya, ya, kakek neneknya memberitahu kepadanya yang baik-baik saja. Artinya dia tidak akan mungkin mau melakukan kegiatan itu apabila ditinggal. Makanya kita harus berserah diri kepada Allah ketika mendidik anak kita, yang memang dengan segala permasalahan belakangan ini begitu banyak rintangan dan tantangan yang perlu kita pelajari agar tidak tersesat, agar tidak memiliki hal-hal yang tidak baik untuk anak kita. Semua ada dasarnya di dalam Al-Quran ini. Dan ayat 16, hai anakku, ya, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Apa kata Allah? Ini wasiat Luqman kepada anaknya. Jadi kita harus berkata kepada anak kita seperti Luqman itu. Jadi apapun yang engkau lakukan wahai anakku, maka itu akan dibalas oleh Allah, berlipat ganda balasnya.
Kemudian ajari dengan kelemah lembutan. Saya tadi sudah sebutkan, ada dasarnya di sini. Boleh ayat Luqman, surat Luqman 17. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat makruh dan cegahlah mereka dari kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Artinya, wahai anakku itu adalah kalimat kelembutan, ya. Dan dirikan sholat, suruhlah manusia berbuat makruh dan cegah dari kemungkaran. Dari awal kita sudah memberikan pembelajaran dari ayat Luqman surat 17 ini kepada anak kita agar dia mendirikan sholat selalu. Jadi tentu ada seni di dalam menyampaikannya, ada ilmu di dalam menyampaikannya, supaya ia takut kalau tidak sholat. Kan kita pun begitu dulu ya, waktu masih muda masih ingat-ingat, kalau tidak sholat ini takut. Sampai terkadang itu di pagi hari, wah kenapa saya tidak sholat kemarin? Ciptakan seperti itu. Perlukah ketakutan itu? Ya. Ketakutan karena Allah, takut kepada Allah. Kalau dia sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang meninggalkan. Makanya anak kita pun jadi anak haruslah selalu mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Hubungkan selalu zikrullah setiap hari dengan Allah. Astagfirullah itu bahasa, tetapi ingat itu menyeluruh untuk kehidupan kita. Ada dengan istighfar, orang dengan istighfar kepada Allah maka dia akan sempurna rasanya kehidupan dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Ada orang yang melakukan itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil-azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dia memuji Allah. Nah, ini harus kita ajarkan. Kita tentu harus memiliki contoh jadi orang tua. Apa yang harus dibaca yang baik-baik saja. Kalau kita mau berangkat, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Anak kita juga mendengarkan kalimat-kalimat Allah tersebut. Ya, jadi sekarang ini kita perlu seperti itu. Kemudian mendidik dengan bijaksana. Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusahhir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Dan jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia. Ini kata Luqman. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Luqman berkata kepada anaknya, jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ajari anak kita untuk tidak sombong. Ternyata tidak ada gunanya mengatakan ini harta kita. Ya, ajari dia tidak sombong. Karena dengan dia tidak sombong, maka dia akan berbuat yang baik seperti dalam Al-Quran itu. Karena ketidaksombongan inilah yang disukai oleh semua orang. Ketika dia dalam kesulitan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita diingat orang kebaikan kita, maka Allah akan menurunkan kepada orang itu hati yang baik untuk membantu kita. Ya, nah itu yang paling utama. Kemudian ayat 19-nya, Ustaz, sederhanakan suaramu. Ya, Ali, jangan ke situ. Di sana banyak orang. Kalau intonasinya yang besar, apa vokalnya yang besar, tidak masalah. Jangan kau ke situ. Tapi kalau kita ibaratkan itu membarengi kalimat kita dengan kalimat yang kurang baik, mohon maaf sekali,
Kita berkata, hei kurang ajar kan? Itu kan tidak diajarkan oleh Allah. Kalimat-kalimat yang seperti itu kata Allah adalah kalimat, anak muda sekarang bilang kalimat kaleng-kaleng ya. Tidak punya adab manusia itu. Makanya saya bilang tadi di depan sekali harus punya adab. Harus punya adab dan adab kualitas bahasa mengajari anak. Lemah lembut dan berkualitas, kalimatnya berkualitas. Sederhanakan, lunakkan suara. Jadi Allah mengatakan itu. Ya. Ada satu dasar kesantunan itu dari Bukhari dan Muslim, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika masih kecil aku pernah berada di bawah pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku bergerak mengelur ke arah makanan yang ada di piring. Maka Rasulullah bersabda kepadaku, wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan. Coba bayangkan, Rasulullah mengajari kita sesederhana mungkin. Ya, di dalam hadis ini sangat sederhana pun diajari oleh Rasulullah. Diajari oleh Allah melalui Rasulullah. Artinya tidak boleh sembrono dalam kehidupan kita, dalam mendidik anak kita. Ya, sebutkan nama Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Apa makna? Ya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Ini maknanya adalah sekecil apapun ajarkan anakmu. Karena Allah mengatakan, Allah mengajarkan Adam nama-nama benda seluruh. Jadi maknanya kepada kita apa? Ajari anakmu dari A sampai Z yang baik-baik. Nama benda itu burung, itu unggas. Ada orang yang mengatakan gak ada banget kerjaan ngajarin anak dari A sampai Z. Itulah kewajibannya. Jadi secara filosofi bukan hanya benda itu maksudnya. Benda juga iya, hal-hal yang lain juga iya. Tetapi sekecil apapun kamu harus mengajari anakmu sampai yang sangat besar. Jika kamu orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna min haddallahi wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayadahum birusuhi min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya kamu tak akan mendapatkan kaum yang beriman pada Allah di hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah. Ini intinya saja. Jadi ajari anak kita untuk tidak berteman dengan orang yang menentang Allah. Ya. Berikan pembelajaran, suatu ketika nanti tidak akan ada orang yang saling berkasih sayang di antara orang yang beriman dengan orang yang menentang Allah. Jadi orang yang baik dengan orang yang tidak baik itu tidak akan pernah ada nanti suatu ketika muncul. Pasti selalu berseberangan. Oleh karena itu ajarkan kepada anak itu. Dari mana kita ketahui ini? Ada ayatnya di sini.
Ada ilmunya semua kita untuk memberikan pembelajaran buat anak-anak kita. Makanya ada istilah ya di dalam Al-Quran juga dalam hadis disebutkan bahwa bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, bertemanlah dengan orang-orang baik, orang yang mau ke sekolah, yang mau belajar agama. Jangan berteman dengan orang yang bandel-bandel. Kamu akan terikut nanti jadi bandel. Di dalam surat Al-Furqan 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ya, surat Al-Furqan 63 hendak mengatakan kepada sambungan dari yang tadi itu, berteman, kamu jangan sombong, berteman dengan orang baik dan berjalan di atas bumi itu dengan rendah hati. Itulah mereka yang akan disenangi oleh Allah, dikaruniai dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Lalu kemudian juga ini berteman dengan yang seiman. Tadi saya sebutkan ya di ayat Al-Furqan ayat 27, artinya saja kita baca karena waktunya udah lewat 7 menit. Dan ingatlah hari ketika itu orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduh kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Artinya seandainya kita mau berjalan pada jalan yang benar sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan Al-Furqan ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadi si fulan itu teman akrabku. Ya. Kenapa? Dia salah pilih teman. Al-Furqan ayat 29 artinya sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak menolong manusia. Artinya ada penyesalan suatu ketika. Ada dasar dalilnya semuanya Al-Furqan 27, 28, 29 agar kita berteman dengan orang yang seiman dan baik. Saya tidak hendak mengatakan bahwa tidak boleh berteman dengan orang Kristen, orang Nasrani, boleh. Tapi jangan sampai iman kita hilang hanya gara-gara pertemanan itu. Iman tetap iman. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lalu orang tua harus jadi teladan, at-tagabun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mereka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya kita harus rela. Mohon maaf ya anaknya. Ada orang yang tidak mau minta maaf sama anaknya. Ya, kalau saya salah, supaya dia tidak menjadi musuh. Ya, jadi kita harus ajari dia untuk juga bisa memaafkan orang lain. Ya, itu teladan namanya. Ya. Mau minta maaf itu kan sangat sulit, tapi kita diperintahkan untuk bersedia meminta maaf. Ya, jadi ini satu hal kajian kita hari ini. Pembelajaran buat kita dari Al-Quran yang begitu luasnya diberikan kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita peroleh dari Al-Quran dan hadis ini menjadi cemeti bagi kita, menjadi sesuatu yang bermanfaat, keberkahan buat kita untuk bisa kita amalkan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.